Soalnya udah bawa-bawa kampung ini. Dan sudah mencemarkan nama. Kalau ada orang gila kayak begitu. Jadi jangan arogan dulu, tunggu dulu, Bapak kan RT-nya. Ya, tenang juga bos, tenang juga bos. Biarkan dia komentar dulu, kan dia saksi sebagai yang ngomong. Dewi Persik atau yang biasa dipanggil DP sampai disoraki tetangga akibat perseteruan hewan kurban dengan Pak RT 04 RW 06 Lebak Bulus. Sebenarnya bagaimana adab bertetangga menurut Islam dan bagaimana penjelasan hadis dalam adab bertetangga? Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana pasti akan berinteraksi dan membaur dengan orang lain, termasuk tetangga. Untuk itu perlu menjalin hubungan yang baik dengan tetangga. Untuk membangun kerukunan dan persatuan di antara tetangga, diperlukan akhlak dan perilaku yang sesuai. Dan agama Islam pun mengajarkan adab bertetangga yang bisa diterapkan oleh umat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan dalam surah An-Nisa ayat 36 memerintahkan kepada hambanya untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Ya, harga diri saya dibayar 100 juta pun saya nggak mau. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Begitu pula dengan Rasulullah dalam sabdanya, malaikat Jibril tidak henti-hentinya berpesan kepadaku mengenai tetangga, sampai-sampai aku menyangka tetangga akan dijadikan ahli waris. Hair Abu Dawud. Dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain juga dikatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hair Bukhari Muslim. Dalam kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabar Al-Jazairi, ada beberapa adab bertetangga yang bisa diteladani. Di antaranya, pertama, tidak menyakiti tetangga. Menyakiti di sini bisa dengan ucapan atau perbuatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Hair Bukhari Muslim. Rasul dalam sabdanya yang lain juga mengatakan, demi Allah, tidaklah beriman. Demi Allah, tidaklah beriman. Lantas beliau ditanya oleh sahabat, siapakah ia, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari perbuatan jahatnya. Hair Bukhari Muslim. 2. Memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 36 untuk berbuat baik kepada tetangga. Bentuk perbuatannya bisa dengan tolong-menolong ketika dibutuhkan, tidak mengusiknya, juga memaafkan kekeliruan yang diperbuat, atau perilaku lain yang terpuji. 3. Berbagi dan tidak meremehkan pemberian. Dalam sabdanya Rasulullah mengingatkan wanita muslim di zamannya untuk tidak menyepelekan pemberian tetangga. Wahai para istri kaum muslimin, jangan sampai seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya, meski hanya berupa kaki kambing. Hair Bukhari Muslim. Rasulullah juga mengajarkan untuk berbagi dengan tetangga, jika memiliki rezeki yang lebih. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak marakah sayur maka perbanyaklah kuahnya dan bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Hair Muslim dan Ad-Darimi. 4. Menghormati dan menghargai tetangga. Apabila hendak menjual atau menyewakan bangunan yang menempel dengan rumah tetangga, hendaknya untuk menawarkan dan berkonsultasi kepada tetangga terlebih dahulu. Berdasarkan hadits Rasulullah, barang siapa memiliki tetangga yang temboknya menempel dengan rumahnya atau yang satu rumah dengannya memilikinya secara bersama, janganlah menjual rumah itu sebelum menawarkan kepadanya terlebih dahulu. Hair Al-Hakim. Wallahu alam bisawab.